selama ini sebelum-sebelumnya saya sakit dan tidak ada kesembuhan, tapi dengan terapi-terapi Pak Ustadz saya mengalami perubahan-perubahan yang drastis gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan sebelum kesini tuh Mbak nafasnya sulit. Iya. Mbak harus menggunakan oksigen dalam sehari berapa kali? Biasanya 2 tabung. Dalam sehari 2 tabung? Iya. Masya Allah. Berarti Mbak nafasnya sudah bayar ya? Iya, sudah bayar. Enggak Tiap hari itu gantian orang bawa oksigen 2 tabung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan saya Kang Arif di acara Podcast Qudra Ilahi. Dan kali ini Podcast Qudra Ilahi kedatangan tamu sebelum datang ke majelis dalam keadaan yang sakit, mengalami sesak nafas, kesulitan dalam bernafas ya Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sebagaimana yang dilihat, sudah lebih baik dan bisa bernafas dengan baik. Insya Allah lebih baik lagi setelah acara ini. Amin. Baik, tamu ini sudah di samping saya. Silakan memperkenalkan diri. Pemirsa Kang Arif Channel, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Herawati. Dan saya datang ke majelis zikir. Sudah ada perubahan yang telah saya lakukan, terapi-terapi selama ini yang sudah mengalami kesembuhan yang berarti lah buat diri saya gitu. Yang selama ini sebelum-sebelumnya saya sakit dan tidak ada kesembuhan, tapi dengan terapi-terapi Pak Ustadz saya mengalami perubahan-perubahan yang drastis gitu. Ya, karena ibadah-ibadah saya juga, doa-doa dari Kang Arif, jadi saya terbantu itu. Masya Allah. Saya mengalami seperti hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Alhamdulillah ketawanya sudah nyaman ya sekarang Ya, ya, ada lepang. Udah jauh lebih baik ya. Ya, lebih sehat lah sekarang. Mbak Hera, sakit yang Mbak Hera alami atau yang Mbak Hera rasakan artinya kan sesuatu yang tidak nyaman ya, mulai dari sakit seluruh badan, terus kemudian dari sakit itu juga akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang mungkin ini kenapa ya, ini apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Dan Mbak Hera pun juga sebelum kesini pernah diopname juga di rumah sakit. Sering. Berkali-kali, Masya Allah. Kalau diopname berapa lama itu? Ya, paling sekitar semingguan. Paling sedikit, paling lama seminggu. Terus udah gitu mendingan cuma 3 hari gitu. 3 hari terus opname lagi. Iya, dalam beberapa bulan opname lagi gitu. Oh gitu. Ya artinya apa hasil dari dokter bilang? Ya, dokter bilang ya harus dijaga kesehatannya. Ya, pada umumnya begitu kan. Dan kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari dokter. Dokter cuma perantara gitu. Enggak, maksudnya yang sakit yang diderita oleh Mbak, kata dokter apa? Saya sakit ini, kalau dipikir kata dokter, seperti ada kejiwaan juga ya. Oh, kejiwaan. Karena kok sering bolak-balik masuk rumah sakit. Emang udah pengennya jadi langganan? Dokter juga kayak bosen lihat saya terus gitu. Jadi dia bilang, jangan-jangan kamu ada psikis gitu loh. Tapi saya bilang, enggak dok, memang saya suka sakit, saya bilang gitu. Sudah ada diagnosa dari dokter? Sakit yang diderita Mbak itu sakit apa? Sudah. Apa katanya? Ya semacam penyakit medisnya ya seperti asma gitu. Oh, asma. Terus apa lagi? Apakah diabetes. Mungkin darahnya diabetes dan asma. Tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya? Artinya
berulang-ulang. Nah, ketika Mbak saat ini nih, Mbak datang ke majelis ya, kemudian ada panggilan gitu ya, untuk ikhtiar bahasanya ya, dan di majelis pun hanya diterapi, kemudian dikeluarkan slam, dahak-dahak ya, dan akhirnya Mbak merasakan perubahan ya, yang dirasakan signifikan. Nafasnya sekarang sudah mulai agak normal ya, lebih normal lagi ya, agak normal, iya, insya Allah menuju normal menuju ya, normal yang ya. sebenarnya ya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan lebih baik lagi, dan Mbak yakinkan yang maha menyembuhkan itu Allah ya, sebagaimana Allah berfirman, wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, kalau perantaraan syariatnya bisa kemana aja ya, bisa lewat medis, bisa lewat dokter, rumah sakit, atau herbal, atau apapun ya. Namun sakit ini memang menjadi sunatullah. Siapapun juga manusia pasti merasakan sakit. Namun manusia pun juga harus berikhtiar untuk bagaimana bisa mendapatkan kesembuhan. Dan kita harus tahu dan yakin bahwa kesembuhan itu memang datang dari Allah. Ya, jadi alhamdulillah ketika Mbak datang ke majelis, kemudian mengungkapkan perasaan-perasaan, mengungkapkan masalah-masalah yang dirasa. Nah, ketika Mbak juga mengemukakan permasalahannya, kemudian diberikan nasihat-nasihat ya, harus bagaimana, ketika Mbak juga diarahkan untuk kembali ke Allah dengan memohon ampunannya, Masya Allahnya Allah sembuhkan. Iya, perubahan drastis ya. Drastis ya. Dalam sekejap ini. Dalam sekejap ya. Iya. Ya, ketika begitu kuasanya Allah ya Pak. Betul, kudrahnya Allah. Kita kalau memikirkan secara logika kan hal yang nggak mungkin ya. Tapi ketika Allah punya kuasa dengan kudrahnya, kun fayakun, Allah punya kuasa, maka ketika Allah katakan sembuh, maka sembuhlah ya. Dan Mbak dengan kesembuhan ini sebagai bentuk nikmat dari Allah, agar kita merasa lebih bersyukur lagi ya. Dan mudah-mudahan esok hari dengan kejadian ini kita lebih semakin mendekat kepada Allah dan semakin taat dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Masya Allah. Tadi Mbak sedikit mengatakan kemungkinan, dokter saja mengatakan ada kemungkinan. Ya, artinya Mbak merasakan nggak ternyata sakit Mbak juga ada dasarnya dari hal sisi psikologi atau dari sisi psikis ya, pikiran-pikiran kejiwaan. Gimana menurut pandangan Mbak? Kalau menurut saya sih, ya mungkin ada beban juga pikiran. Dan selama ini dalam suatu situasi pekerjaan, masalah kehidupan hari-hari ya, itu yang mungkin yang membuat saya beban. Jadi timbullah penyakit seseknya tuh kambuh gitu ya. Iya, di dada ya. Iya. Nah, mungkin juga ada permasalahan keluarga, orang tua, kemudian juga masalah pekerjaan. Ya, yang terlalu dikejar deadline ya kan. Banyak masalah lah kalau di kantor kan biasa, oh hari ini harus selesai ini gitu, kita harus kejar waktu gitu ya. Itu membuat beban kita juga kan, pikiran. Oh, Masya Allah ya. Jadi artinya apa yang dipersangkakan secara kejiwaannya adalah itu tadi, ada tekanan-tekanan ya. Tekanan-tekanan sehingga akhirnya memikirkan banyak pikiran yang mungkin belum tentu terjadi tapi sudah dipikirkan gitu kan ya. Ketakutan-ketakutan akhirnya berprasangka-prasangka yang kurang baik. Dan kemudian dari situ Mbak juga ada, berarti kalau begitu bisa juga biasanya orang yang berpikir yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan akhirnya menjadi stres. Iya, stres ya, seperti itu lagi ya. Kalau biasanya depresi, seperti mau mengalami depresi yang tidak separah, tapi ya dibilang parah juga ya, karena kita kan terlalu tegang mikirnya gitu. Berdampak nggak ke misalkan penyumbang
sakit perut misalkan mah gitu kan, Iya, kena juga asam lambung jadi asam naik lambung ya, asam lambung naik dan naik. sebagainya ya. Tapi sekarang insya Allah apa yang Mbak rasakan di perut sudah enak, Sudah enak. di dada juga sudah Iya, enak alhamdulillah. ya, karena Mbak tadi banyak melakukan istighfar, Iya. ya memohon ampun, kemudian berzikir. Iya, betul. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wasifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang Al-Qur'anul Karim sebagai obat penyembuh untuk penyakit yang ada dalam dada. Ya. Nafas ini kan di dada, paru-paru, jantung itu kan bekerja sama ya. Kemudian selain dari penyembuh, ya Allah katakan juga petunjuk, petunjuk bagi kehidupan kita, permasalahan kita. Namun Allah katakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuknya, kita syaratnya harus beriman kepada Allah. Dari situ pun juga kita harus yakin bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah juga sebagai obat penyakit yang ada dalam dada. Nah, jadi kedua hal tadi, Mbak dengan istighfarnya, kemudian dengan zikirnya, ya, dengan doa-doa dan ayat-ayat yang dibacakan, itu semuanya dapat. Nah, dari situ apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim itu sesuatu yang nyata, Ya, betul. langsung, ya. Seperti mukjizat ya. Mukjizat, ya. Ya, Masya Allah, dengan kejadian ini berarti Mbak harus semakin yakin, tidak lagi bersuuzon atau berprasangka-prasangka yang buruk, karena kejadian-kejadian yang tekanan-tekanan, depresi dan sebagainya itu kan akhirnya kebiasaannya ya, itu bisa mengarahkan kepada pemikiran-pemikiran yang seharusnya tidak berpikir buruk, akhirnya berpikir buruk, baik keluar maupun ke dalam diri. Wah, ini jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu, atau mungkin karena si A, si B dan sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya dari situ bisa berdampak kepada pikiran yang buruk dan akhirnya mendatangkan keburukan ke kita. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini Mbak Hera semakin tawadu, semakin taat kepada Allah, semakin yakin dan semakin ingin terus mendekat. Ya, ternyata kejadian sakit tidak selamanya sesuatu yang tidak baik, ya, karena dari hal inilah kita bisa memperbaiki diri. Betul? Iya, betul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terus kemudian Mbak bisa menceritakan hal yang lain nggak dari sisi psikis ya? Misalkan ada ini dikerjain orang nih. Oh ini, iya. Ada nggak hal-hal gitu? Ada sesuatu yang membuat saya kadang secara pikiran yang merasuk di dalam diri saya ya. Kalau itu pikirannya tidak sengaja saya pikirkan, tiba-tiba kejadian gitu loh. Oh, yang sesuatu yang tidak yang dipikirkan. Ya, tiba-tiba kejadian. Tiba-tiba kejadian seolah-olah orang itu kayak gini ya, gitu loh. Kok jadinya kayak gini ya, padahal dia baik loh sama saya, tiba-tiba kok jadi berubah gitu loh. Ya, karena Mbak memikirkan yang tidak-tidak. Iya. Mungkin memikirkan yang negatifnya, akhirnya negatifnya yang terjadi. Iya, negatifnya betul. Nah, sekarang dibalik Mbak. Ya, ke depan selalu berpikir yang positif, mengafirmasi diri, ya, menghadirkan kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan atau berpikir yang baik-baik, maka insya Allah yang baik juga yang akan datang. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau masalah sisi hal-hal yang di luar logika nih, Mbak pernah mengalami nggak dalam kehidupan Mbak? Kok bisa begini sih gitu loh? Atau kejadian-kejadian yang aneh gitu loh? Pernah nggak ngalamin?
atau dalam Oh iya sisi pernah saya mengalami gangguan gaib ya. gangguan gaib? Ya Seperti seperti apa tuh? suara-suara di telinga saya yang kadang saya tidak menyangka kok saya dengar suara aneh gitu loh. Apa tuh yang didengar, suara Kayak apa? suara-suara ada kayak suara mendesis gitu loh. Mendesis. Nah saya kan berpikiran ini suara apa ya, kok baru ini saya dapat suara kayak begini. Jelas. Gitu loh. Dan Pada itu saat tidur atau mau tidur? setiap hari ketika saya melakukan aktivitas gitu loh. Oh gitu. Ya. Terganggu nggak Mbak dengan situ? Ya terganggu sekali. Kan kayak ada perasaan suara apa ya ini, kita bilang gitu kan. Nah ketika itu tiba-tiba saya kesini ke majelis zikir ini, tapi dengan seringnya saya terapi di sini, tiba-tiba suara-suara itu hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Dan saya merasa majelis zikir suci ini lebih memberikan pengarahan yang lebih jelas tentang ibadah yang tawaduk ya. Iya. Jadi kita merasa ternyata selama ini kita nggak boleh main-main loh dengan ibadah kita gitu loh ya. Dari situ saya baru sadar gitu loh. Ya dengan tuntunan Pak Ustadz di sini jadi saya paham bahwa Allah itu memberikan pelajaran berharga dari semua kejadian yang terjadi, dan itu saya teringat bahwa Allah lebih tahu ya bahwa saya harus lebih dekat gitu loh dengan kejadian-kejadian yang sudah saya alami gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan sebelum kesini tuh Mbak nafasnya sulit. Iya. Mbak harus menggunakan oksigen dalam sehari berapa kali? Biasanya 2 tabung. Dalam sehari 2 tabung? Iya. Masya Allah. Berarti Mbak nafasnya sudah bayar ya? Iya sudah bayar. Nggak Tiap hari itu gratis. gantian orang bawa oksigen 2 tabung gitu. Allahu Akbar. Dalam sehari loh ya saya hirup oksigen. Orang lain yang tidak sakit kan nggak bayar ya. Kalau saya bayar gitu. Jadinya ya ada pengolahan tersendiri lah untuk oksigen. Masya Allah. Mudah-mudahan sepulang dari sini Iya. Mbak nggak perlu lagi oksigen yang ditabung, tapi Iya. oksigen yang memang Alami. Allah berikan Iya. secara luas begini ya. Betul. Masya Allah ya. Kan hidup aja udah sulit ya. Iya. Bernafas aja harus bayar. Iya betul. Betul banget ya. Betapa tersiksanya itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat Kang Arif Channel, apa yang Mbak Hera rasakan bisa terjadi kepada siapapun. Namun kejadian yang terjadi kepada Mbak Hera harus diambil hikmahnya. Dengan kejadian inilah Mbak Hera akhirnya merubah ketaatannya lebih baik lagi, Ibadahnya ditingkatkan, kemudian juga selalu ingin berbuat baik. Iya Dan betul. kuncinya itu sih ya, ketika kita ingin selalu berbuat baik, selalu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain ya, orang sekitar kita ya. bisa memberikan kebahagiaan, yaitu itu kita sedang menciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Ya betul. Betul ya? Ya impactnya ke kita sendiri juga ya. Nah, ketika kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita ya betul. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi setelah ini Mbak semakin sehat, dan esok hari ketika bisa beraktivitas lagi beraktivitas dengan baik ya. dan selalu ingin melakukan kebaikan. Ya. Mulai dari sekarang gak perlu suuzon sama orang lain. Ya, betul. Kalaupun misalkan orang lain berbuat buruk sama kita, maka berupaya untuk membalasnya dengan kebaikan. Ya. Jadi saudara Kang Arif Channel ya, sedikit bincang-bincang dengan Mbak Hera, tetapi yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kita bahwa hidup ini harus bisa kita lakukan dengan hal-hal yang baik agar kebaikan selalu datang kepada kita. Begitu saja sahabat Kang Arif, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita agar kita esok hari lebih baik lagi. Dan kalaupun misalkan kita merasakan sakit yang kita rasakan, maka jangan suuzon dan jangan berputus asa. Selalu ada jalan keluar dari semua masalah yang kita dapatkan, dan muaranya pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mohonlah kepada yang Maha Menciptakan
Maha yang memiliki segala sesuatu, insya Allah permohonan kita Allah ijabah. Perbaiki ibadah kita, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.